Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Semen Negeri 1 Kalitengah, dalam hal ini diwakili oleh yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Semen Negeri 1 Kalitengah, Bapak Dr. Sumale ini, yang kami banggakan dan inspirasi Bu Anis Kuliah SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah SWT karena dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang luar biasa dalam rangka ikut serta mendengarkan dan berdiskusi bersama tentang pembahasan atau dalam materi kali ini yang nanti akan disampaikan dengan judul diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tetap berlimpah pada Rasul kita Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, sebelum acara nanti dimulai dengan beberapa agenda, alangkah lebih baiknya jika saya boleh membuat satu pantun singkat. Burung merak di tepi kali, guru penggerak sangat menginspirasi. Untuk lancarnya acara kita diseminasi ini atau penimbasan ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT semoga acara kita ini nanti lancar dengan penuh keberkahan. Ila hadini al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa ya, untuk mengawali acara kita nanti. Sebelum penyampaian materi dari Bu Anis Kuliah, kita dengarkan dahulu nasihat atau pesan dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Dr. Sumale PD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Bapak-bapak calon guru penggerak angkatan ke-7, kemudian Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini mari kita masih diberi kesempatan oleh Allah kesehatan, rahmat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka pengibasan oleh guru penggerak dengan tiada aral suatu Allah. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan pertama permohonan maaf yang setinggi-tingginya bahwa pada kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir langsung karena ada tugas di Lamongan. Kedua kalinya, dan ini saya selaku Wakil Kepala diberi mandat untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pertama kami mengucapkan selamat kepada khususnya
Ibu Anis Kurlia yang sekarang ini sedang mengimbaskan sebagai khususnya materi yang disampaikan pada kesempatan ini yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dengan tiada atau suatu apa. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya, dan selanjutnya nanti bisa kita praktekkan sehari kita di sekolah ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini itu juga disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang belum menjadi guru penggerak. Alhamdulillah di sini untuk SMP Negeri 1 Kalitengah ini jumlah guru penggeraknya sebenarnya akhir tahun kemarin ada 7 orang, dan guru pembimbing praktek ada 2. Jadi dari sekolah-sekolah di Lamongan itu yang terbanyak adalah dari SMP Negeri 1 Kalitengah, ada 9 orang dengan jumlah 2 sebagai pembimbing praktek dan 7 guru penggerak. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah masuk di guru penggerak, program guru penggerak ini, dan harapan kami semua materi yang disampaikan, apa yang sudah diprogramkan oleh guru penggerak ini nanti bisa diimbaskan kepada semua guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Kalitengah. Seperti pada kesempatan ini Ibu Anis ini juga memberikan pengimbasan kepada guru-guru yang lain, yaitu tentang dimensi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi apa-apa yang sudah diterapkan di budaya positif di sekolah, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga budaya ini bisa menjadi budaya pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Kalitengah. Permohonan maaf apabila sambutan kami tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, ya. Saya selaku mewakili Bapak Kepala Sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kalitengah, Bapak Dr. Sumali MPD. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kiranya tidak berpanjang-panjang dan berlebar-lebar. Ya, ada sebuah pantun sebelum Ibu Anis Kurnia mensosialisasikan budaya positif agar kita semua kena imbasnya. Sebuah pantun singkat lagi, teruslah berkibar bendera merah putih, teruslah belajar agar menginspirasi. Kepada Kurnia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalitengah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dan panjenengan sekalian diberi kesehatan,
jasmani dan rohani, sehingga bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk mengimbaskan materi yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan saya izin untuk mengadakan kegiatan pengimbasan materi ini. Dan juga tak lupakan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara kegiatan saya, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh saya Anis Kurnia, guru SMP Negeri 1 Kalitengah Lamongan, calon guru penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelum nanti pemateri saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, saya memberitahukan bahwa agendanya pada hari ini adalah pembukaan, yang kedua pemberian konsep alias pemberian materi, yang ketiga tanya jawab, selanjutnya adalah refleksi, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelum materi saya sampaikan, biar menyemangati kita bersama, biar kita tidak tegang, biar kita tidak fokus, saya mempunyai ice breaking. Next, Mbak Ida. Nah, di sini biar sama-sama semangat. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ada ice breaking. Mungkin langsung saja apa saya berikan contoh? Contoh, iya, berarti saya memperagakan contoh dari ice breaking ini ya. Bolehlah. Yang pertama, saya berikan ice breaking. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, ku buat jembatan, hore. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10, lalu tepuk tangan. Prok, prok, prok. Bisa ya? Bisa. Andalan Bapak Ibu ya. Oke, semangat ya. Oke, bisa dimulai ya sekarang ya. Bareng-bareng kita membaca speaking yang sudah ada di depan. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi jembatan, jembatan, hore. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10, lalu tepuk tangan. Terima kasih, luar biasa. Sampai saya tidak bisa menahan ketawa saya karena saking semangatnya melihat Bapak Ibu juga semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo lanjut Mbak, next. Nah, kita sudah
dipanasi dengan es putih. Ini yang sudah saya bilang tadi, agenda kita ada 5: pembukaan, presentasi, konsep, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Oke, next slide. Budaya positif. Kita tahu bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, yang ada di SMP alias sekolah kita yang sangat kita cintai, kita tahu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya kata budaya. Benar Bapak Ibu? Ya, coba saya tanya, budaya apa sih yang sudah kita terapkan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Kalitengah? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Jelas bisa. Apa? Disiplin dari siapa ini? Waktu masuk. Seragam. Oke. Yang paling kita ketahui bersama sebelum masuk anak-anak, kita juga tahu kebiasaan dari kita yaitu 5S. Betul apa benar? Iya, karena kita ketika masuk di depan gerbang sudah disambut oleh Bapak Ibu guru dan dengan adanya 5S yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Luar biasa. Itu adalah budaya yang sangat luar biasa yang diterapkan di sekolah kita untuk murid-murid kita. Next, Pak ya. Di dalam budaya positif yang ada di materi saya yaitu di modul 1.4. Ini adalah konsep utama modul budaya positif yang ada di pembelajaran calon guru penggerak poin modul 1.4, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertanyaan saya, dari 7 konsep utama pada modul budaya positif ini, manakah yang menurut panjenengan sedanten familiar di panjenengan sedanten? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya mungkin familiar, yang sudah tidak asing lagi dengan konsep utama ini. Apa? Disiplin positif. Benar sekali Bapak Ibu. Saya sebelum mengikuti CGP juga berpikir seperti itu, bahwa yang saya ketahui hanya disiplin positif. Saya tidak mengetahui apa itu kebutuhan manusia. Saya juga tidak mengetahui bahkan restitusi itu apa. Saya juga tidak tahu. Tapi dalam kegiatan ini saya dan sebelumnya bukan berarti saya menggurui panjenengan sedanten, saya hanya berbagi ilmu apa yang sudah saya dapat di calon guru penggerak angkatan 7 ini. Next, baiknya. Kita membahas yang pertama yaitu pembelajaran dengan perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ketahui Bapak Ibu bersama bahwa nilai Pancasila ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah berkebinekaan global. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, mandiri, kreatif, benalar positif, dan gotong royong. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran terdiferensiasi di mana kita mengetahui sebagai guru wajib mengetahui bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa fokus kepada satu anak yang mempunyai karakter yang kita sukai, tapi kita harus mewadahi seluruh karakter-karakter anak
sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Next. Menurut kita ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik adalah menuntun anak, menuntun dalam segi apa? Memberikan kebebasan, mengawasi, dan juga mengarahkan ke arah yang benar agar mereka, anak-anak didik kita, tidak salah arah dan juga tidak dekat dengan yang membahayakan dirinya. Di samping itu juga menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa fokus dengan keinginan kita untuk mengajar, saya harus mengajar seperti ini, tidak. Tapi kita juga, apalagi di era abad 21 seperti ini, mereka juga butuh perkembangan di zamannya. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Kita juga harus menyiapkan diri menjadi guru abad 21 juga, agar terimbas kepada anak didik kita bisa mengikuti zamannya, dan anak pun pasti bahagia. Next. Nah, sekarang saya ada kegiatan yaitu mengepalkan tangan. Di sini boleh berpasangan, yang satu jadi A, yang satu jadi B. Nah, siapa ini? Berpasangan ya. Ada yang si A, ada yang jadi si B. Di sini adalah temanya kita adalah mencoba bukalah. Nah, misal ada yang mau maju? Dua? Siapa? Kepala? Mbak Elia? Siapa? Siapa? Ayo silakan, Ibu siapa? Bu Elia? Bu Siti Elia? Pak Sukahar atau Pak Ferry? Bagaimana? Silakan. Bu Enawati? Langsung saja, bolehlah. Sekarang cepat, jenengan kepalkan tangan jenengan standar. Setelah itu saya memberikan waktu 30 detik atau 5 detik saja. Jenengan tutup mata, coba pejamkan bahwa jenengan adalah memegang sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya, sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Barang-barang yang jenengan pegang itu adalah berharga dan jenengan ingin menjaganya karena itu adalah kebutuhan sampean. Setelah itu di samping sampean, karena sampean panjenengan tidak hidup sendiri, ada temannya yang penasaran, ingin mengetahui apa sih yang dipegang oleh teman saya ini. Sehingga si B tadi ini yang menjadi penggoda, dia menggoda dengan sekuat tenaga agar terbuka kepalan itu. Jenengan masih fokus apakah saya membuka apa tidak. Si B ini terus menginginkan dengan godaannya, bahkan ketika godaannya tidak berhasil dia mulai menghardik, mencaci maki, terserah apa yang dilakukan B agar mencoba itu. Pertanyaan saya, karena panjenengan sudah memaparkan, sudah menjamkan mata, pertanyaan saya, apakah panjenengan mau membuka kepalan tangan jenengan? Apakah mau? Jenengan mau membuka? Tidak. Ada lagi? Ada lagi yang menjawab selain tidak? Tidak juga. Bu Indah? Tidak. Bu Elia? Tidak. Pak Rofi? Tidak. Pak Sukahar? Tidak juga. Tidak juga Bu Ena? Tidak juga Bu? Tidak juga. Dari sekian dan juga yang lain? Tidak juga. Masya Allah. Pertanyaan 1 dan 2, 3 ini adalah kemungkinan jawabannya bervariasi. Ada yang menjawab tidak, ada juga yang iya. Sekarang yang tidak, alasannya coba mungkin bisa dikasih jawaban salah satu dari ini. Apa alasannya? Bu Elia, apa alasannya kenapa tidak mau membuka kepala tangannya? Apa? Bu Indah? Bu Dini? Karena mempertahankan apa yang kita anggap sebagai mempertahankan apa yang ada sebagai komitmen
kita. Luar biasa. Tepuk tangan untuk jawaban dari Bu Lili. Yang ketiga pertanyaan saya adalah, siapa sih sebenarnya yang sesungguhnya yang mengontrol kepala tangan kita? Apakah kita membuka atau menutup? Siapa sebenarnya? Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Luar biasa. Betul sekali Bapak Ibu, yang mengontrol kepala tangan kita adalah diri kita sendiri. Karena itu adalah kita yang tahu sendiri kebutuhan dasar kita itu apa. Sama halnya dengan kita dan murid, Bapak Ibu. Kita tidak bisa seenak mungkin mengontrol anak untuk menjadi ini, itu. Menjadi disiplin, kamu harus disiplin memakai atribut lengkap, kamu harus datang tepat waktu, kamu harus mengerjakan soal. Tidak seperti itu. Ada kalanya mereka juga mempunyai kebutuhan dasar sendiri sehingga bisa mempertimbangkan dirinya sendiri. Seperti itu. Next, Pak Eda. Next. Nah, ini jawaban tadi yang sudah saya berikan. Next, Mbak Eda. Jawaban dari kepala tangan tadi. Nah, selanjutnya adalah disiplin. Kita tidak asing juga kan dengan kata disiplin. Menurut Anda, apa sih disiplin itu? Siapa yang mau menjawab? Bu Ena? Bu Indah? Disiplin, menurut panjenengan itu apa sih? Silakan. Malu ternyata Bu Indahnya. Bu Elia, disiplin apa Bu Elia? Pak Sukar lagi nih kayaknya yang mau menjawab disiplin. Apa Pak Sukar? Saya. Iya, disiplin. Bagaimana Pak Sukar? Ya, selalu hadir tepat waktu. Ada lagi? Ya, itu salah satu jawaban dari disiplin ya menurut panjenengan sedang. Next, Mbak Ida. Kita ketahui dalam budaya kita, sebelum kita mengerti budaya kita, arti dari disiplin itu sendiri sebenarnya adalah dari kata bahasa Latin, yaitu disiplina, yaitu artinya belajar. Nah, kita ketahui dalam budaya kita, dalam sehari-hari kita, disiplin itu dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Dimana kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya bagaimana sih? Karena contohnya si anak melakukan disiplin itu apa? Kamu kenapa hari ini tidak mengerjakan tugas dari saya? Otomatis anak pun akan berpikir, wah berarti kalau besok ada tugas lagi, kalau saya mengerjakan pasti akan jelas dimarahin ini itu. Berarti disiplinnya merasa tidak nyaman karena ada omelan. Benar Bapak Ibu? Ya. Setiap pendidik tujuan kita itu sebenarnya apa sih? Menciptakan anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti yang saya bilang tadi, contoh tadi itu adalah motivasi ekstrinsik, di mana anak melakukan disiplin itu karena ada ketidaknyamanan, ada omelan. Tapi kalau anak melakukannya dengan dirinya sendiri, itu namanya motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri anak akan melakukan sesuatu tanpa adanya embel-embel yang seperti apa sih? Tanpa adanya rasa takut, ancaman, sogokan, atau bahkan hukuman. Jadi melakukan disiplin itu karena kemauannya sendiri. Next, Mbak Indah. Selanjutnya yaitu yang ketiga konsep utama, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makan, tempat tinggal. Kita sebagai guru
tidak hanya mengajar saja, menyampaikan materi apa yang sudah ada di persiapan kita, tapi kita harus mengetahui background dari diri siswa tersebut. Seperti apakah? Contoh misalnya, ketika anak dari rumah tidak sarapan, kita tidak mengetahui dari sarapannya itu kenapa? Apakah belum masak? Apakah emang orang tuanya benar-benar tidak punya sesuatu untuk dimasak sehingga anak tidak sarapan? Dan efeknya apa? Pengaruhnya, hasilnya kegiatan belajarnya di sekolah. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita ketahui di SMP, meskipun SMP, tapi tingkat rasa ingin diperhatikan sesama kita itu adalah luar biasa, karena ini adalah kebutuhan psikolog anak berhubungan kaitan dengan kehidupan sosial mereka. Ketika anak itu biasanya mempunyai kasih sayang dan rasa terima tinggi, itu biasanya suka pelajaran itu karena gurunya. Misalnya, saya suka pelajaran ini karena apa? Karena gurunya menyenangkan dari segala macam, mulai dari pengajarannya, dari pendekatannya dengan anak didik, seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan adalah pengakuan atas hak. Di sini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kompetensi anak. Jadi, ketika anak merasa bisa tetapi tidak diakui oleh seorang guru, maka juga berpengaruh pada kegiatan belajarnya. Jadi kita harus mengetahui kapan anak itu diterima kita. Jadi kita tidak boleh pandang dulu, maksud saya. Kita tahu bahwa pembelajaran tadi yang sudah di depan tadi yaitu terdiferensiasi, yaitu sesuai dengan karakter anak-anak, tidak pilih-pilih. Dan yang keempat adalah kebebasan. Ada kalanya anak itu jelas dia itu suka hal-hal yang baru. Ketika diajak menonton seperti itu, maka mereka juga merasa tertekan. Dia tidak apa yang diinginkan itu seperti apa. Dia pengen contoh pembelajaran yang begitu saja, seperti itu. Itu dia butuh kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan pun di sini adalah jelas sekali berhubungan dengan diri anak, yaitu murid, yaitu anak. Kita tahu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu yaitu dengan cara bermain. Bagaimana cara kita menyikapi atau memberikan pembelajaran dengan cara bermain itu sehingga anak pun merasa tidak bosan, tidak itu aja, tapi juga mendapatkan kesenangan sehingga mudah sekali menerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Motivasi perilaku manusia. Ini adalah merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Yang pertama, murid dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi seperti yang sudah saya kasih contoh tadi, dia melanggar apa dan respon dari Bapak Ibu guru itu dengan suara tinggi, dengan pasang wajah yang cemberut, dengan tangan menunjuk-nunjuk. Ini berarti suatu hukuman. Hukuman di mana anak itu pun akan merasa jiwanya tidak nyaman, takut. Dan besoknya lagi ketika dia melanggar lagi, otomatis dia tahu konsekuensinya, dia tahu bahwa dia pasti akan dimarahi. Jadi dia ingin merubah disiplinnya lagi, tetapi dia dengan cara diembel-embeli tadi dengan adanya dihukum tadi, takut sehingga dia disiplin. Tapi di luar itu apa? Contoh memakai baju di luar saja. Kamu kok pakai bajunya luar, gak dimasukkan? Pada ini jam sekolah, kamu tidak di luar sekolah dengan nada yang tinggi dia marah. Benar dia dimasukkan, tapi apa efeknya? Besoknya ketika sudah tidak ada guru lagi itu yang momen, pasti
dikeluarkan lagi. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini juga tanpa saya sadari, saya juga pernah melakukannya seperti ini dulu ketika saya belum mengetahui materi ini. Jadi ketika anak disiplin, contoh misalnya, siapa yang bisa mengerjakan soal ini, nanti saya kasih hadiah uang. Nah, dengan semangatnya siswa-siswa tersebut mengerjakannya tanpa dia sadari dia mengerjakannya itu karena dapat embel-embelnya, yaitu mendapatkan uang. Ketika Bapak Ibu guru tidak masuk, ada guru lain yang masuk disuruh mengerjakan misalnya, otomatis semangat rasa untuk mengerjanya pun akan hilang, karena bu guru ini jelas nggak akan memberikan saya uang meskipun saya benar. Jadi jangka pendeknya pun akan terjadi. Dia tidak dapat menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid akan melakukan disiplin karena siswa itu tahu nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Contoh yang paling ini adalah kita sholat duha. Sangat susah sekali ya Bapak Ibu ya di sekolah kita ketika mengajak anak sholat baik duha maupun duhur. Iya betul Bapak Ibu. Karena apa? Karena masih belum muncul dari dirinya sendiri. Dia belum mengetahui nilai-nilai apa sih yang ada di dalam kita ketika sholat tepat waktu, ketika kita berdoa, melaksanakan sholat itu seperti apa. Dia belum tahu. Maka kita sebagai guru, kita memberikan contoh terlebih dahulu sehingga anak pun akan mungkin terinspirasi dari kita sehingga murid itu melakukan disiplin itu secara intrinsik bukan ekstrinsik. Kesadaran diri sendiri, betul sekali. Silakan next slide. Nah, sekarang kita pada konsep disiplin yang menunjukkan identitas kakak. Yang mana sih? Yaitu ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Sudah saya bilang tadi, hukuman ternyata itu efeknya luar biasa. Yang pertama itu menyakitkan bagi anak, tidak nyaman anak itu. Murid juga merasa takut, memaksakan diri. Murid juga menyembunyikan kesalahan ketika dia melakukan kesalahan lagi, mesti akan bohong. Sekali bohong maka bohong kedua, ketiga pun akan tersampaikan. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Rendah diri seperti apa? Ketika anak diomeli di depan teman-temannya, otomatis harga dirinya pun akan merasa down. Dan ini bukan dengan psikolog anak. Jadi kita sebagai guru ketika tahu hukuman itu efeknya seperti itu, Masya Allah ya. Jadi kita sebagaimana mungkin sebisa mungkin kita melakukannya tanpa adanya hukuman. Kalau penghargaan, meskipun tidak secara kasar tidak ini, tapi juga berpengaruh. Efeknya juga tidak baik. Yang pertama tidak efektif seperti tadi ketika pergantian guru, maka keinginan untuk melakukannya itu sendiri pun tidak seperti yang diinginkan. Merusak hubungan. Ketika di dalam kelas anak-anak itu saja yang diberi uang, nah otomatis teman-temannya pun lain yang akan merasa iri. Kok itu saja, kok si A aja, padahal saya juga sudah mengerjakan, kenapa saya tidak juga dikasih uang? Nah maka timbul banyak pertanyaan dengan anak dan merasa iri. Dan ketika iri efeknya pun apa? Merusak hubungan antara si A dan teman yang satunya. Sensi, maka saya enggak berteman sama dia. Enggak selalu dapat uang terus sama bu guru ini atau pak guru ini. Contoh ini saja, contoh ya. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Jadi ketika seperti yang sudah bilang tadi, ketika tidak ada seseorang yang dia inginkan, guru yang didambakan, mungkin ada kegiatan apa, artinya apa? Dia malas mengerjakan ini, aku senang sama itu loh, yang suka selalu memberikan penghargaan saya, seperti itu. Hukum dengan sistem ranking, kita dulu tanpa sadari juga ketika pembagian rapot juga tetap ada ranking ya. Nah sebenarnya ini juga suatu hukuman disiplin yang identitasnya gagal. Karena apa? Coba bayangkan ketika yang tidak dapat ranking,
Apa yang ada di benak mereka? Pasti mereka merasa down. Tidak semua, maka karakter anak kita mengetahui berbeda-beda. Ada yang down, ada yang malas. Oh, saya rasa saya sudah belajar serius. Tadi malam saya sudah buka-buka, tapi kenapa dia yang mendapat ranking? Jadi ada rasa timbul seperti itu, merampas hak menghargai dirinya. Jadi secara tidak kasat mata dia adalah menjatuhkan harga dirinya karena apapun yang dilakukannya hanya ingin mendapatkan imbalan. Next. Nah, selanjutnya lawan dari disiplin yang gagal itu apa? Ini disiplin yang identitasnya sukses. Yang pertama adalah konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi itu seperti apa? Satu, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Saya kasih contoh untuk yang konsekuensi. Misal ada anak berjalan di depan kelas melewati temannya, di meja temannya tersebut ada mungkin minuman, es teh atau apa. Dia menumpahkan, kebetulan di situ masih ada bapak ibu guru. Akhirnya bapak guru seperti apa bilang, karena kamu sudah menumpahkan minuman teman kamu, maka konsekuensinya kamu harus apa? Membersihkan tumpahan minuman tersebut. Konsekuensi ini biasanya sudah diketahui kedua pihak antara guru dan murid, sehingga tanpa disuruh pun anak tahu. Contoh lagi, tidak mengerjakan tugas, maka karena kamu tidak mengerjakan tugas, maka setiap istirahat saya minta 10 menit kamu untuk mengerjakan tugas itu sampai selesai. Itu konsekuensi. Jadi sudah diketahui antara guru dan murid. Untuk restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, tapi kontrol atau dirinya sendiri yang memegang kontrol. Dan terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Seperti apa sih restitusi itu? Pengertiannya apa, Mbak Ida? Next. Nah, ini adalah pengertian restitusi yang sesungguhnya, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, banyaklah sekali kesalahan yang ada di sekolah ini bagi menurut kita. Tetapi kita apa? Kita langsung kamu gini. Tapi ketika sudah ada restitusi, maka kita tahu tahapan-tahapan seperti apa nanti. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Jadi ada tahapan-tahapan untuk penyelesaian masalah tanpa harus diomel secara langsung. Itu namanya hukuman. Ini beda, ini restitusi yang ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya ada 3. Yang pertama, next, namanya adalah kita ke perbedaannya dulu ya. Sebelum tadi ke tahap-tahapan restitusi. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Hukuman. Biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu hukuman karena tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan tugas, maka saya perintahkan kamu untuk menghormat bendera selama 10 menit di jam siang misalnya. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi biasanya nada dari menghukum adalah dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, itu menghukum. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Jadi ada kesepakatan di antara guru dan murid itu untuk imbas dari kesalahannya tadi. Dan biasanya sifatnya adalah guru tegas dan
dan siswa akhirnya apa? Menghormati peraturan tersebut. Ini tadi yang saya bilang adalah jenis yang sukses. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next, Pak Ida. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Dari kelima tersebut, yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebelum saya memberikan penjelasan ini, menurut Panjenengan sedanten, manakah yang biasanya Panjenengan sedanten menerapkan 5 posisi kontrol restitusi ini? Ketika ada anak yang melanggar kesalahan, apakah Panjenengan menjadi penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Bagaimana? Bu Alia? Bu Ida? Teman. Bu Lili? Apa? Ayo. Bu Andi? Penghukum. Pak Sukar? Sama penghukum. Oke, kita next coba. Kita lihat ya. Next, Mbak Ida. Ya, kita lihat contoh penerapan pada 5 posisi kontrol tadi. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama penghukum. Penghukum itu biasanya mempunyai nada yang tinggi, berkecak, apa ini namanya, tangannya di atas pinggang, menunjuk-nunjuk, wajahnya kelihatan aura-aura marah. Nah, patuhi contoh misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap ya dalam upacara. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri. Kamu sudah punya kesalahan. Karena ada yang tinggi seperti itu. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, suaranya semakin lemah lembut. Suaranya apa ya? Hening. Dengan ada wajah yang agak memelas, ya kan? Berapa kali Bu Guru sudah bilang sama kamu bikin Bu Guru kecewa. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Sehingga apa? Murid pun merasa dirinya akan iya aku salah, merasakan gak enak sama guru tersebut. Ini sudah 2 kali saya melanggar. Biasanya penghukum tadi itu efeknya juga secara langsung itu luar biasa. Anak pun akan punya dendam yang tinggi. Dendam tinggi ketika bahkan yang paling parah misalnya sampai aku gak suka sama guru tersebut. Makanya tidak ya, maka favorit guru terfavorit di SMP. Ketika di pulang sekolah, mumpung Pak gurunya nggak ada, Bu gurunya nggak ada, saya mau ngemposin pasnya biar gitu. Suaranya seperti itu karena mempunyai rasa dendam sehingga efeknya pun membuat bannya tadi kempos gitu. Untuk yang membuat bersalah ini justru tambah semakin levelnya tinggi, meskipun secara tidak langsung memberikan dendamnya, tapi dia dipendam sendiri. Kan kebanyakan anak orang bersalah itu mikir, aku tuh salah yo, tapi aku gak senang sama itu, Pak itu membuat aku aneh. Nah, kalau pede, apa bahasa germak bahasa Indonesianya itu? Menggerutu, wah luar biasa Bu Ani. Ya seperti itu, sehingga apa? Dendamnya bukan akan terpendam dan efeknya juga luar biasa untuk dirinya. Terus saya adalah sebagai teman, posisinya adalah sebagai teman. Ini sering sekali kita coba, bahkan saya tuh kadang merasa seperti itu gitu loh. Seakan-akan kita itu melevelkan diri kita menjadi teman dia, sefrekuensi dengan dia. Ayolah tertib. Ini masa misi-misi ini ya, kamu melanggar terus. Sopo sih gurune? Nah seperti itu. Itu juga akan posisinya kontrol. Otomatis hasilnya siswanya akan merasa tergantung, tenang Bu, santai saja. Ya kan efeknya seperti itu hasilnya, dan anak pun akan tergantung. Ketika melanggar, ketika ada himbauan atau apa, gak seru, gak kayak guru itu bisa menjadi
teman kita seperti apa sih ini rasakno, seperti itu biasanya posisi sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar. Ini biasanya sifatnya data, tapi dia tetap mengawasinya. Kesalahan dia yang pertama, kedua, ketiga, tetap memantaunya. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dia tidak marah, tapi dia memasang wajah secara formal. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah suaranya lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Dia tidak langsung menghakimi apa kesalahan anak itu. Dia menanyakan berbagai macam alasan, memposisikan keadaan tanpa harus anak itu merasa takut. Itu adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi ada pendekatan tersendiri sehingga anak itu mau bercerita dengan sesungguhnya tanpa ada tarik menarik balasan dari anak itu yang jelek tadi. Next. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu, adalah saya dapat pertanyaan pemantik. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaannya adalah, pemantiknya adalah, satu, mengapa kita mematuhi peraturan, yaitu memakai helm pada saat kita bersepeda motor? Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa kita memakai helm pada saat kita memakai sepeda motor? Jika tidak memakai helm, maka ketika ada kecelakaan akan biar tidak luka di kepala, alias apa itu Bapak Ibu? Keselamatan. Ya, berarti kita meyakini itu keselamatan. Yang kedua, kenapa kita harus memakai masker dan cuci tangan setiap saat? Kesehatan. Jadi dua tadi, keselamatan dan kesehatan, itu kita yakini bahwa itu menjadi acuan kita dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan di dalam kelas, kita juga mempunyai impian-impian. Anak-anak, maksud saya, anak-anak juga mempunyai impian-impian di dalam kelas mereka. Jadi dulu kita mengenal dengan peraturan, tapi apa sebelum menjadi keyakinan, anak-anak itu biarlah dia menuangkan ide-ide mereka, membayangkan kelas saya itu seperti apa. Itu dimulai dari awal kelas. Akhirnya apa? Efeknya nanti ke sekolah. Saya menginginkan kelas saya ini, sehingga sekolah saya seperti ini. Nah, di dalam kelas itu akhirnya terwujud keyakinan kelas. Next, Mbak Ina. Ini adalah kegiatan saya pas waktu kapan itu, sudah lama. Ini adalah membuat keyakinan kelas di salah satu kelas yang sudah saya ajar. Nah, di situ gambar yang pertama adalah saya berikan informasi bagaimana keyakinan kelas itu seperti apa. Dan yang kedua, tiga itu adalah anak proses menuangkan ide-ide mereka, bagaimana impian kelas mereka itu sehingga dituangkan di dalam kertas sticky note ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah di situ anak-anak setelah menuangkan idenya akhirnya ditempel di salah satu papan yang ada di dalam kelas. Setelah itu kami juga masih merangkum atau memilah-milah manakah yang menjadi patokan untuk keyakinan kelas tersebut. Dan hasilnya apa? Next, Mbak Indah. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang ada di kelas 9C, yaitu yang pertama disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga saling menjaga kebersihan dan keindahan. Keempat saling membantu dan kerjasama, menghormati, menghargai guru teman yang sedang berbicara, memakai atribut lengkap, gemar membaca, menulis sebagai budaya literasi, selalu menerapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Ini dibuat mereka sendiri, bukan kita. Jadi mereka tahu hasil dari itu ya karena dia pelakunya. Jadi ada motivasi tersendiri dari dirinya karena itu kemauannya mereka, menjadikan kelas impian mereka. Next, bagaimana pembentukan keyakinan kelas?
lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas terlibat dalam pembuatannya tanpa terkecuali. Jadi kesepakatan bersama. Next. Bapak Ibu, tadi sudah saya bilang ini adalah proses dari pemecahan masalah dengan langkah restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada prosesnya, tidak langsung kita bicara dengan nada tinggi dan sebagainya. Tetapi pertama kita menstabilkan. Misal ada anak bertengkar karena rebutan sesuatu, sehingga bahasa Jawa ini oleh jambak-jambakan. Bahasa Indonesia apa Bu Adi? Jambak-jambakan juga ya. Sehingga kita sebagai guru yang pertama adalah memanggilnya, akhirnya menanyakan, saya tadi kok mendengar bahwa mbaknya, misalnya perempuan ya, mbaknya tadi bertengkar dengan si B, benar apa salah? Otomatis anak pun akan menjawab, iya Bu, kenapa, alasannya. Nah, otomatis akan berturut-turut pertanyaan yang kalem, yang lemah lembut, dan anak pun akan menjawab. Mungkin di awal anak pasang muka cemberut, iya Bu, saya tadi marah sama Siti misalnya. Seperti itu, karena posisi dia di awal, karena nggak terima, merasa dirinya benar gitu. Jadi ketika dipanggil kita juga nggak boleh emosi juga. Tapi ya apa ceritanya? Nah seperti itu, tapi kita menanyakan dengan baik-baik, menanyakan kebenaran dari kesalahan tersebut. Yang kedua, menanyakan tindakan validasi yang salah. Saya tahu, saya dulu juga pernah, kita bisa mengumpamakan diri kita. Saya dulu semalaman pernah juga jambak-jambakan, dan itu menurut mbaknya itu perbuatan salah apa benar? Nah seperti itu ditanya, otomatis mereka akan mengakui, iya Bu, salah Bu, nggak benar. Otomatis dari nada tinggi maka anak itu pun akan nada rendah. Dan akhirnya apa? Karena kita di dalam kelas sudah mempunyai keyakinan, maka kita tunjukkan, kita tagih janji keyakinan kelas itu. Coba kamu ingat keyakinan kelas kita bagaimana, sesama teman harus saling saling menghormati, seperti itu, sehingga berurutan. Next Mbak Ida, di sini saya mempunyai contoh realnya. Silakan Mbak Ida, mungkin bisa dilihat cara melakukan restitusi, tahap restitusi ketika anak melakukan kesalahan. Silakan Mbak Ida, di klik oke. Ini adalah contoh tahapan pertama menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan. Tadi ini adalah contoh anak menyontek di dalam kelas. Silakan next, tahapan yang kedua. Mbak Anissa, saya tahu menyontek itu Mbak Anissa sangat dia senang karena Mbak Anissa dapat mengerjakan soal-soal yang menurut Mbak Anissa sulit. Nah, tetapi menyontek
Dan tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ada videonya juga. Silakan Kak. Mbak Anissa, saya tahu menyontek itu Mbak Anissa sangat senang. Oke Mbak Anissa, mari kita membahas keyakinan yang ada di dalam Quran kita yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan apakah itu Mbak Anissa? Keyakinan dan keyakinan seperti orang itu. Ya, maksudnya apa itu Mbak Anissa? Ya Bapak Ibu, dari contoh tadi kelihatan kan dari anak ketika murung merasa ada sesuatu yang dipendam karena kemarahannya, akhirnya pun bisa teratasi dengan adanya kegiatan atau tindakan restitusi. Oke Mbak Indah, next. Oke Mbak Anissa, mari kita membahas keyakinan. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, biar semangat juga lagi kita, nanti sebelum mencapai pada refleksi, saya mempunyai tepuk-tepuk saja ya, biar kita semangat juga sebelum pembelajaran kita berakhir. Kita pertama adalah tepuk sate. Nah, sudah lapar ini kayaknya siang-siang ya Bapak Ibu ya. Nah, tepuk sate, iris-iris, tusuk-tusuk, kipas-kipas, nyam-nyam-nyam. Bisa? Bisa, simpel sekali. Ayo 1, 2, 3, tepuk sate, iris-iris, tusuk-tusuk, kipas-kipas, nyam-nyam-nyam. Lagi tepuknya kayaknya kurang kalau bisa ya. Pak Suka hari ini suka tepuk-tepuk, jadinya lagi Bu. Siap ya Pak Kakar ya? Sekarang adalah tepuk guru saja. Tepuk guru, dihormati, disayangi, dicintai. Terima kasih. Ya, bisa ya? 1, 2, 3. Tepuk guru, dihormati, disayangi, dicintai. Terima kasih. Luar biasa pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ada refleksi. 2 saja pertanyaan saya untuk panjenengan sedanten. Sebelum refleksi, ada tadi sesuai dengan konsep tadi di awal adalah tanya jawab. Nanti saya tutup dulu kepada Bapak Moderator dan saya akhiri apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tangan Bapak juga ya. Mudah-mudahan nanti lolos dan lulus ya, dan bisa jadi nanti jadi kepala sekolah atau tempat kampus ya. Kita akan iring-iring bersama ya. Bapak Ibu, pelatihan ini selesai dan sekarang giliran untuk tanya jawab. Mungkin jangan ada unek-unek atau protes atau apa, monggo silakan. Pak lagi, silakan Bapak silakan. Maju, motor nopo. Maju Pak. Tidak nyampe. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Bapak-bapak dan yang terhormat Ibu Anis yang saya hormati, saya langsung saja yaitu menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Anis. Yaitu yang pertama adalah memberikan pada anak-anak tadi yaitu berupa reward atau hadiah. Sebab begini,
nanti apabila ini bisa dimasukkan, mau diusulkan ke atas, yaitu satu, kadang-kala itu Pak Guru atau Ibu Guru itu menerangkan sedekah, menyuruh anak-anak bersedekah, tapi gurunya tidak sedekah. Maka saya sekali memberikan anak-anak sebelum saya menerangkan sedekah, sekian persen sedekah semua, dan itu pun anak-anak bisa menjadi giat, tapi itu bukan hadiah dari kamu bisa bikin itu sudah diartikan anak seperti itu ada sebagai penghargaan. Yang kedua yaitu masalah disiplin kelas. Disiplin kelas itu yang pertama adalah masalah keindahan kelas. Indah, kenapa saya kok bisa bicara keindahan kelas, bisa membawa anak disiplin? Saya konsepnya para alim ulama yaitu Allah Jamil Malikul Jamil. Maka senang keindahan. Apabila kita bicara itu maka anak tertarik, dan kalimat itu pun itu ada kodam-kodamnya malaikat. Jadi insya Allah kalau kelasnya indah, anak-anak bisa disiplin. Pertama. Yang kedua adalah masalah guru. Berpakaian harus dulu. Meskipun penyampaiannya itu enak, tapi gurunya penampilannya nggak indah, maka anak-anak nggak tertarik. Ini. Selanjutnya, teruskan masalah keindahan juga. Keindahan kelas diyakinkan munculnya keyakinan kelas, yaitu pertama, anak-anak harus dipancing mengeluarkan ide yang sudah diterangkan oleh Pak Aris tadi, yaitu harus kebersamaan, harus ada kebersamaan, mufakat. Kalau sudah ada kebersamaan mufakat, insya Allah kelas itu akan muncullah suatu kedisiplinan. Jadi enggak Pak gurunya, enggak Ibu gurunya yang harus memerintah disiplin, tapi anak-anak muncul dengan munculnya dari anak sendiri dan tertulis, dan itu pun tertulis, dan di situ ada konsep dari Bu Aris tadi harus ditandatangani bersama. Apalagi ada itu, maka insya Allah sekolah kita akan menjadi disiplin, terutama di SMP Negeri 1 Kalidengar. Selanjutnya adalah yaitu masalah keindahan bukan di kelas saja, tapi anak masuk sudah terasa indah. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Kalidengar sudah yaitu ada S5 tadi, ada salam sapa dan sopan santun tadi, dan Bapak Ibu guru sudah ada di sana. Itu pun suatu syukur atau tanda bahwa sekolah tinggi. Tapi keindahan itu harus kita membawa, yaitu satu kalimat yang utama yang kita pegang pada saat kita berinjak kepada dunia pendidikan, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kalau kita sudah di situ letaknya keindahan dan bersih, insya Allah semuanya nyaman, semuanya siap. Nah, ini. Selanjutnya adalah masalah kepada anak. Anak kalau sudah kelihatan bersih, maka anak-anak itu akan berhenti dengan sendirinya. Berhenti dengan sendirinya anak bermain dan itu. Sebab Bapak eman pakaian itu kalau kotor, kalau sudah melihat keindahan dan bersih. Yang terakhir yaitu saya senang sekali apa yang disampaikan oleh Bu Anis. Semuanya sudah, yaitu masalah apa, yaitu literasi dan semuanya sudah mengamalkan, diantaranya adalah P5 ya. Pancasilanya sudah tercantum itu semua, yaitu dengan adanya tadi kalau mulai pelajaran diawali dengan doa, akhirnya juga diakhiri sesuai dengan ada. Saya terima kasih Bu Anis, demikian saya menanggapi, dan sekali lagi saya terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa Pak Kal, tepuk tangan Pak Sukaha, guru yang luar biasa menginspirasi. Bu Wanis, ditanggapi atau bagaimana? Terima kasih Pak Kahan sudah menanggapi dari apa yang sudah disampaikan. Luar biasa apa yang jenengan tanggapi, karena di sini saya melihat tadi contoh dari kebersihan. Dengan kebersamaan maka kebersihan pun akan terlaksana dengan baik. Kita sebagai guru juga sebagai model bagi anak-anak. Jadi ketika kita di dalam kelas, bagaimana guru itu, bagaimana siswa itu bisa semangat, senang belajar di dalam kelas kalau gurunya huwar-huwar kan? bahasa kita, bahasa iya, makanya kita harus sebagai model. Tidak hanya di catwalk saja yang ada di Jakarta sana, tapi kita juga di dalam kelas juga sebagai model. Jadi sebaik mungkin, sepenampilan mungkin, dari baunya saja kita pun harus menyemprotkan. Iya, Pak Kali. Ya, karena pesan-pesannya luar biasa ya, sampai buat kuliah speechless ya. Itulah guru yang hebat di dalam kelas dan di dalam pembelajaran. Ini ada tanggapan atau pertanyaan lain? Bu Indah, kesempatan satu lagi. Bu Erlia, Bu Nini, Bu Ena, Bu Andi. Ya, nanti tertawa lagi nggak apa-apa, bahagia. Ya, yang belajar harus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Anis Kurlia adalah, menurut Bu Anis, strategi apa yang dapat Bu Anis terapkan untuk menanamkan disiplin positif di kelas untuk peserta didik seperti itu? Terima kasih. Langsung saja ya Bapak ya, saya jawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa oleh Bu Andi Susanti. Kita Bapak Ibu, dari pertanyaan tadi kita bisa mengacu pada diri kita sebagai guru yang kita ketahui tadi materi kita adalah menurut Ki Hajar Dewantara, anak mendapatkan kebahagiaan. Nah, dari kebahagiaan keselamatan tersebut, kita pertama adalah menjadi contoh bagi anak, menjadi model bagi anak, sehingga anak kita menstimulus, anak pun akan merespon. Contoh yang paling ini adalah kita banyak sekali contoh yang ada di sini. Mulai dari kita kebudayaan kita yaitu sholat duha berjamaah, duhur berjamaah. Nah, di sini kita memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak-anak sholat secara berjamaah, sehingga anak pun dengan refleks, dengan responnya akan tergugah hatinya, intrinsik, karena tahu nilai-nilai kebajikan yang baik untuk dirinya, yang mulia untuk dirinya itu apa, sehingga hasilnya pun pada anak pun disiplin secara intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kita juga tahu yang paling konkret adalah ada guru bahasa Jawa juga di sini ya, jadi saya mohon maaf apabila ada kata yang mungkin cara pengucapannya salah, yaitu kita sudah sering mendengarkan ing ngarso sang tulodo madya manungkarso tuturi handayani. Sudah jelas sekali itu adalah strategi kita untuk anak-anak bisa menjadi disiplin di sekolah kita bersama. Terima kasih saya ucapkan. Luar biasa, dan tibalah Bapak Ibu selesai refleksi terakhir yang nanti disampaikan lagi ponis ya, sebelum kita nanti menutup acara diseminasi ini. Monggo Bu Anis, disilakan kembali. Terima kasih. Untuk refleksi saya hanya ada dua.
Jadi saya ada pertanyaan dua. Yang pertama mohon untuk dijawab ya, mungkin dari salah satu Bapak Ibu guru. Dari apa materi yang menurut panjenengan yang sangat menarik sekali di konsep utama modul 1.4 ini? Apa Bapak Ibu? Ya, Pak. Sangat menarik itu menghukum anak. 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Kenapa? Ya? Sebab saya itu sebetulnya ingin menjelaskan, tapi waktunya sudah mungkin untuk anak-anak membedakan anak. Tadi kan kita berpedoman pada itu, kan itu maksud saya. Bapak-bapak, karakternya anak-anak kain Itu berbeda. Iya. Itu pernah saja kelas saya. Iya. Kelas saya itu ada yang hobinya itu, itu yang apakah di konsep guru penggerak itu ada semacam itu menghadapi di saya kotak-kotak. Jawab, Bu, nama itu saya 5. Dipeta-petakan gitu namanya. Iya. Itu setiap hari itu 5 itu saya bina, 5 itu saya bina, terus hanya 5. Yang lain nggak saya bina kalau belum jadwal kan. Apakah saya Iya, kita ketahui tadi bahwa penghukum itu adalah suatu identitas yang gagal karena tadi tahu hasilnya seperti apa. Mungkin kita dulu menerapkannya seperti itu karena dengan mudah kita ketika anak salah di depan kita langsung casisus dengan mengomel dengan nada tinggi. Tetapi kita tahu tadi solusi yang terbaik dari 5 posisi kontrol tadi adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita menerapkan pada tindakan restitusi. Jadi kita tidak langsung casisus ngomel di depan anak dengan nada yang tinggi, tapi dengan proses seperti yang video tadi yang sudah saya berikan tadi. Dengan adanya pengertian mulai dari menyadari kesalahan dan seterusnya seperti itu Bapak. Terima kasih. Yang kedua pertanyaan saya, dari materi tadi menurut jenengan seperti apa sih bayangan jenengan menjadi guru seperti apa dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah yang mana gitu yang menjadi impian jenengan untuk kedepannya ke anak bagaimana? Karena kita sebagai guru pasti bahkan kalau bisa setiap hari, setiap detik selalu mengevaluasi diri, apakah diri saya ini benar di depan anak atau seperti apa? Kenapa anak kemarin bersikap kepada saya seperti ini? Itu karena apa? Seperti itu. Seperti apa bayangan panjenengan Sinten untuk kedepannya? Apakah menjadi penghukum? Apakah menjadi teman? Apakah pembuat bersalah? Atau sebagai manajer? Sebagai manajer. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah menjadi manfaat bagi sekolah kita, terutama pada budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita melakukan bersama dengan ikhlas, selalu mengevaluasi diri. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, calon guru penggerak semoga lolos juga. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara diseminasi ini, acara pengibasan ini dengan Fatihah. Tidak hadiniya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada satu pantun sebelum saya mengucap salam. Luar biasa, gudangnya pantun. Teruslah berkibar merah putih, teruslah belajar untuk menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.